Halo Sobat SLS semuanya, salam sejahtera dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Sobat SLS semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk menghadapi tes SKD pada seleksi masuk sekolah kedinasan maupun pada CPNS nanti. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi permintaan beberapa teman untuk membahas tentang TIU, ya. Yang salah satu materinya adalah analogi. Sebelum saya melanjutkan, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah klik like, subscribe, dan share channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan kepada yang belum, saya akan sangat berterima kasih kalau kalian juga klik like, subscribe, dan share channel ini kepada teman-teman lain yang membutuhkan. Baik rekan-rekan, mari kita lihat kisi-kisi materi TIU SKD, baik itu untuk CPNS, IPDN maupun pendidikan kedinasan lain TA 2021. Berdasarkan Permenpan RB ya nomor 23 tahun 2019, itu yang terakhir ya. Ada 3 subtes pada TIU. Yang pertama adalah kemampuan verbal yang meliputi analogi, silogisme, kemudian kemampuan logika analisis. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan numerik yang meliputi berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif. Kemudian yang terakhir soal cerita. Dan yang ketiga kemampuan figural yang meliputi analogi figural, ketidaksamaan gambar, dan gambar serial. Dalam kesempatan kali ini ya, saya akan membahas tentang analogi. Kemudian berikutnya nanti akan saya susul dengan silogisme, analisis, dan kemudian pindah ke kemampuan numerik, dan seterusnya dan seterusnya. Baik rekan-rekan semuanya, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasan ya. Analogi kata. Apa sih yang dimaksud dengan analogi kata? Mari kita bahas tentang pengertian dari kata analogi itu sendiri, kemudian pengertian dari analogi kata. Pengertian dari kata analogi adalah persamaan atau persesuaian antara dua benda atau dua hal yang berlainan. Jadi yang dimaksud dengan analogi itu adalah persamaan atau persesuaian antara dua benda atau dua hal yang berlainan. Contohnya misalnya saya membuat kalimat, kelas ini seperti kuburan. Artinya saya menganalogikan kelas dengan kuburan. Kuburan salah satu sifatnya biasanya adalah sepi. Jadi ketika saya mau mengungkapkan kelas ini sepi atau sunyi, saya bisa menggunakan analogi kelas ini seperti kuburan. Maksudnya kelas ini sepi. Jadi persesuaiannya adalah kata sepi yang biasanya berada di kuburan, saya gunakan untuk menjelaskan kata kelas yang sepi. Oke, mari kita lihat pengertian dari analogi kata itu sendiri. Yang dimaksud dengan analogi kata adalah padanan atau persesuaian hubungan antara dua kelompok kata. Kelompok kata di dalam analogi bisa terdiri dari dua kata atau bisa juga tiga kata. Mari kita lihat contoh-contoh berikut. Ini ada dua kelompok kata kuning dan kelompok kata putih ya, yang saya cetak putih dan yang saya cetak kuning. Misalnya rumah pintu sama dengan mobil roda. Apa sih persamaan atau persesuaian hubungan antara
dua kelompok kata tersebut? Mari kita lihat. Kalau kalian lihat kata kedua dari masing-masing kelompok kata tersebut, yaitu pintu dan roda, ya, merupakan bagian dari kata yang muncul pertama pada masing-masing kelompok kata, yaitu rumah dan mobil. Untuk membuktikan, kalian bisa membuat kalimat sederhana yang bisa dimulai dari belakang, bisa pula dimulai dari depan. Misalnya kita ambil contoh mulai membuat kalimat dari belakang, ya. Pintu adalah bagian dari rumah. Kemudian kelompok kata kedua kita taruh dalam kalimat, roda adalah bagian dari mobil. Jadi jenis hubungan yang ada pada masing-masing kelompok kata ini adalah bagian, ya. Kata kedua dari masing-masing kelompok merupakan bagian dari kata pertama dari masing-masing kelompok kata tersebut. Oke. Kita lihat contoh berikutnya. Dalam kelompok kata yang dicetak kuning, hijau, kuning. Dalam kelompok kata yang dicetak putih, asam, manis. Apa hubungannya? Oke, kita taruh dalam kalimat, ya. Hijau dan kuning adalah jenis warna. Asam dan manis adalah jenis rasa. Jadi ada hubungan dari dua kelompok kata ini. Apa? Masing-masing kelompok kata tersebut merupakan jenis dari sesuatu. Ya, kalau hijau dan kuning adalah jenis dari warna, kalau asam dan manis adalah jenis dari rasa. Begitu cara membuktikan kalau kedua kelompok kata tersebut memiliki hubungan. Kita lihat contoh yang ketiga. Jauh, dekat pada kelompok kata yang dicetak kuning dan tersirat dan tersurat pada kelompok kata yang dicetak putih. Apa hubungan dari dua kelompok kata ini? Ya, hubungan dari dua kelompok kata ini adalah lawan kata. Kita lihat, ya, jauh lawan katanya dekat, tersirat lawan katanya tersurat. Oke. Dan yang rekan-rekan harus ingat adalah ketika Anda membuat kalimat, kalau kita mulai kalimat dengan kata kedua dari satu kelompok kata, maka berikutnya kita juga harus mulai dari yang kedua, ya, kata yang kedua dari masing-masing kelompok kata. Nggak bisa kita misalnya ini rumah, pintu, kemudian roda, mobil, itu nggak pas. Oke, kita lihat contoh keempat. Tersirat, implisit, itu pada kelompok kata yang dicetak kuning, dan presisi, keakuratan atau akuratnya. Ya, hubungan dari dua kelompok kata ini adalah sinonim. Implisit sinonimnya tersirat. Keakuratan atau akurat sinonimnya presisi. Jelas, ya, rekan-rekan, bagaimana cara membuat analogi kata. Oke, mari kita lihat ke berikutnya. Sekarang kita masuk ke jenis analogi kata. Jenis analogi kata dibedakan berdasarkan jumlah katanya. Berdasarkan jumlah katanya, analogi kata dibagi menjadi dua, yaitu analogi dua kata, seperti beberapa contoh di atas dan juga contoh berikutnya. Bulan, minggu sama dengan kalimat rasa. Ya,
Kalau dibuat kalimat misalnya, kumpulan minggu akan menjadi bulan. Kumpulan frasa akan membentuk kalimat. Gitu ya. Jadi hubungannya adalah kata kedua pada masing-masing kelompok kata bila dikumpulkan atau pengumpulan dari kata kedua, kumpulan frasa dan kumpulan minggu, itu akan membentuk kalimat dan bulan, gitu ya. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Lira Italia sama dengan dong Vietnam. Ingat ya, lira adalah mata uang Italia, dong adalah mata uang Vietnam. Jadi jenis hubungan dari kalimat tersebut, maksud saya kelompok kata tersebut adalah jenis mata uang lira, jenis mata uang Italia, dong jenis mata uang Vietnam. Jenis analogi kata berikutnya adalah analogi tiga kata. Ini saya berikan beberapa contoh ya. Misalnya gubernur, bupati, camat. Itu bupati ya, bukan buati, salah ketik ya. Kemudian provinsi, kabupaten, kecamatan. Itu hubungan masing-masing kata di dalam dua kelompok kata tersebut adalah hierarkis ya. Gubernur lebih tinggi dari bupati, bupati lebih tinggi dari camat, provinsi lebih luas daripada kabupaten, kabupaten lebih luas daripada kecamatan, misalnya itu ya. Oke, contoh berikutnya, huruf, kata, cerita. Kumpulan huruf akan membentuk kata, kumpulan kata akan menjadi cerita. Ya, sama dengan kelompok kata kedua, bintang atau kumpulan bintang akan membentuk galaksi dan kumpulan galaksi akan membentuk alam semesta. Contoh berikutnya, burung, elang, merpati. Merpati dan elang adalah jenis burung. Sama dengan profesi, guru, mekanik. Mekanik dan guru adalah jenis profesi. Jelas ya rekan-rekan semuanya? Baik. Kita lanjutkan ke bentuk soal analogi kata yang sering muncul di TIU ya. Ada dua bentuk besarannya ya. Ada dua bentuk besaran dari soal analogi kata. Yang pertama adalah Anda diminta untuk mencari kelompok kata yang memiliki persesuaian hubungan. Jadi Anda sudah diberi sekelompok kata, kemudian Anda diminta untuk mencari kelompok kata lain yang memiliki persesuaian hubungan. Contohnya misalnya seperti ini ya. Ada soal Kalimantan Utara, Tanjung Selor. Nah, kemudian Anda diminta untuk mencari kelompok kata yang memiliki hubungan yang sama. Kita lihat contohnya ya. Misalnya ini Jakarta, DKI. Jawa Timur, Malang. Banten, Serang. Kalimantan Timur, Balikpapan. Atau Papua, Manowari. Oke. Jawaban yang tepat ya. Oke, sebelum menentukan jawaban saya kasih tahu dulu. Kalimantan Utara itu apa sih? Kalimantan Utara itu adalah provinsi. Tanjung Selor itu apa sih? Tanjung Selor itu adalah nama kota yang ada di Kalimantan Utara. Nah, jadi jawaban A ini sudah pasti salah karena dia mulai dari kota baru kemudian provinsi. Sementara pola yang diberikan adalah provinsi dan nama kota. Nah, sekarang kita lihat hubungannya. Jadi A sudah salah, kita eliminasi jawaban A. Kemudian kita lihat jawaban B, C, D, dan E, itu semuanya sudah dimulai dengan
provinsi, kemudian kata keduanya adalah kota. Tapi kita harus mencari tahu apa sih kota yang bagaimana. Nah, Tanjung Selor ini kebetulan adalah ibu kota Kalimantan Utara. Nah, sekarang kita cari, apakah Malang ibu kota Jawa Timur? Tidak, artinya B salah. Apakah Serang ibu kota Banten? Iya. Oke, jadi jawabannya adalah C ya. Serang adalah ibu kota Banten. Oke. Kalau yang belum tahu ya, tolong dicatat. Serang itu adalah ibu kota Banten ya. Untuk D dan E kenapa salah? Balikpapan itu adalah kota di Kalimantan Timur, tapi dia bukan ibu kota. Karena Kalimantan Timur ibu kotanya adalah Samarinda. Meskipun Balikpapan itu adalah kota yang lebih besar dibandingkan Samarinda ya. Kemudian Papua Manokwari ini juga salah. Kenapa? Karena Manokwari itu bukan ibu kota Papua, tapi Papua Barat ya. Provinsinya Papua Barat. Kalau Papua ibu kotanya Jayapura. Oke rekan-rekan, jadi jelas jawabannya Charlie. Sekarang ya ini tip tadi yang saya sampaikan, eliminasi pilihan jawaban yang unsurnya sudah berbeda. Tadi kan unsurnya berbeda. Yang pertama adalah provinsi, kemudian kota. Sementara A ini kota, kemudian provinsi. Jadi dia sudah salah. Kemudian buat kalimat untuk menemukan jenis hubungan, ya, jenis hubungan yang lebih spesifik ya. Kalau misalnya hubungannya Malang adalah salah satu kota di Jawa Timur, kurang spesifik karena Tanjung Selor itu bukan hanya sekedar kota, tapi ibu kota. Jelas ya? Oke. Berikutnya kita masuk ke soal berikutnya ya. Bentuk soal analogi kata yang kedua adalah Anda diminta untuk membentuk kelompok kata agar memiliki persesuaian hubungan. Contohnya seperti ini, titik-titik laut sama dengan burung titik-titik. Ya, carilah ketika ada soal seperti ini, Anda diminta untuk membuat pasangan kata ya. Carilah kata yang memiliki atribut yang sama dengan yang tersedia. Misalnya, laut, titik-titik laut, ya. Berarti kata yang akan mengisi di kedua ini harus sepadan dengan laut. Apa itu? Laut itu kan habitat. Berarti kita harus mencari kata yang berhubungan habitat, ya, oke, atau tempat tinggal. Terbang bukan, karena ini kata kerja ya. Merpati juga bukan, karena ini kata benda. Hantu juga bukan, bersayap juga bukan. Jadi pilihan satu-satunya kemungkinannya adalah udara. Artinya di sini udara, burung udara. Berarti di sini ikan yang masuk ya, ikan laut, ikan berenang di laut, burung terbang di udara. Jadi jawaban yang tepat adalah bravo. Berikutnya saya berikan 10 latihan soal analogi kata. Anda bisa menjawab dengan cepatnya. Oke. Mari kita bahas dengan cepat. Nomor 1, titik-titik tua sama dengan retak titik-titik. 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang tepat adalah delta. Oke. Ya. Kalau ditaruh di dalam kalimat, keriput adalah tanda-tanda tua, retak adalah tanda-tanda akan pecah. Gitu ya.
Ya. Soal kedua. 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah bravo. Ya, kalau Anda taruh di dalam kalimat, puisi adalah salah satu jenis sastra, harimau adalah salah satu jenis hewan. Yang lainnya tidak masuk. Silahkan Anda taruh di dalam kalimat. Indah atau sastra itu indah, belang itu harimau, kan nggak bisa ya, nggak pas, salah. Soal nomor 3, gurun titik-titik sama dengan hutan titik-titik. Ya, 5 detik, 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah alfa. Oke. Gurun pasir, hutan belantara. Gurun adalah hamparan pasir, hutan adalah hamparan belantara atau pepohonan yang luas gitu ya. Atau ya, itu jawabannya. Pilihan B, C, D, dan E semuanya tidak tepat. Kemudian kita masuk ke soal nomor 4. Produksi titik-titik sama dengan perjalanan titik-titik. A. Produksi dilakukan di pabrik, perjalanan dilakukan di arah, nggak tepat. Kalau langsung taruh lah. Produksi menghasilkan produk, perjalanan menghasilkan tujuan, kurang tepat juga. Oke, coba kita lihat ke jawaban C. Mesin adalah alat yang digunakan untuk memproduksi, kendaraan adalah alat yang digunakan untuk perjalanan. Oke, ternyata jawaban yang tepat adalah Charlie. Jelas ya? Soal nomor 5 dan 6. Jendela titik-titik sama dengan titik titik-titik. Yang tepat, jendela terbuat dari kayu, titik terbuat dari bidang, salah. Salah satu kriteria jendela adalah mewah ya, nggak tepat. Oke, jendela adalah bagian dari rumah, masuk. Titik adalah bagian dari garis, masuk juga. Jadi jawaban yang tepat adalah Charlie. Oke. Kemudian kita masuk ke soal nomor 6. Ya, buku titik-titik, gawang titik-titik. Kita lihat pilihan jawaban A. Buku biasanya berada di perpustakaan, gawang biasanya ada di lapangan bola. Oke, langsung jawab. Jadi kalau bisa ketika menjawab soal-soal analogi, cepatlah, save your time. Yang bisa Anda gunakan untuk apa? Untuk menghitung nanti ya, ketika ada soal-soal yang lebih panjang, yang lebih sulit. Berikutnya, nomor 7. Titik-titik miskin sama dengan pendengaran titik-titik. Oke. Miskin itu berhubungan dengan apa sih? Dengan hina? Dengan uang? Oh, bisa jadi. Tidak ada uang disebut miskin. Tidak ada pendengaran disebut telinga. Kurang pas. Kaya miskin, pendengaran kurang pas. Oke. Kita coba lihat E ya. Kekurangan harta atau tidak punya harta disebut miskin. Kekurangan pendengaran atau tidak memiliki pendengaran disebut tuli. Jawaban yang tepat adalah E. Oke. Nomor 8. Titik-titik hanggar sama dengan mobil titik-titik. Oke, kita mulai dari kelompok soal yang kedua. Mobil disimpan di rumah atau mobil diparkir di rumah, di bengkel, di terminal, di parkir atau garasi. Mobil disimpan atau diparkir di garasi. Oke. Pesawat diparkir di hanggar. Ya, jawabannya adalah E. Oke, rekan-rekan, masuk. Lanjut soal nomor 9 dan 10. Soal nomor 9 dan 10 ini adalah analogi 3 kata. Mebel, meja, kursi. Ini kelompok kata yang pertama. Kemudian Anda diminta untuk mencari ya kelompok kata yang memiliki kesesuaian hubungan.
Oke, kursi dan meja adalah mebel, atau kursi dan meja adalah hiponim dari kata mebel. Hiponim itu maksudnya bagiannya atau jenis. Oke, yang paling tepat di sini adalah tahun, bulan, minggu. Minggu dan bulan adalah anggota tahun, nggak, kurang pas ya. Yang tepat adalah Bravo. Ya, fisika dan kimia itu adalah jenis mata pelajaran. Kursi dan meja itu adalah jenis mebel. Oke, yang terakhir nomor 10. Tersurat adalah lawan kata dari tersirat yang sinonimnya adalah implisit. Legal adalah lawan kata dari ilegal yang sinonimnya adalah tidak resmi. Oke, langsung saja ya. Kita ketemu. Ternyata jawabnya ada di A. Ya. Begitu rekan-rekan semuanya, cara menjawab soal-soal analogi. Dan buat rekan-rekan semuanya, hati-hati ketika menjawab soal-soal analogi. Kalau perlu dilatih sebanyak-banyaknya sekarang ini. Kenapa? Banyak rekan-rekan yang menganggap remeh soal analogi ini, tapi ketika mereka mengerjakan, melakukan banyak kesalahan. Itu dari pengalaman saya membimbing dan membantu teman-teman yang ikut seleksi sekolah kedinasan maupun CPNS, sering sekali salah menjawab soal-soal analogi. Seperti kalian ketahui, soal analogi itu biasanya antara 2 sampai 8 ya. Kalau Anda beruntung, Anda bisa mendapatkan soal sebanyak 8 untuk analogi. Dan menurut saya seharusnya analogi ini adalah salah satu mata uji yang Anda harus bisa meraih nilai sempurna. Kalau misalnya Anda dapat 5 soal, ya sudah, 5-5-nya harus benar. Dan saran saya, kerjakan dengan cepat, itu ya. Karena dengan mengerjakan dengan cepat, begitu ketemu jawabnya langsung saja dijawab. You save your time, karena Anda bisa menggunakan waktu sisa untuk menjawab soal TIU yang lain. Baik rekan-rekan semuanya, saya kira cukup itu pembahasan tentang analogi. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Kalau ada salah ucap atau salah ketik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Salam sukses selalu. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share kepada teman-teman, sehingga itu bisa memotivasi kami untuk membuat video lebih banyak lagi. Okay guys, thanks for watching. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.